Azam, seorang pemuda penghafal Al-Quran, 30 juz, dan seorang mahasiswa semester akhir program pasca sarjana di Fakultas Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, menemukan sebuah Alkitab. Ia penasaran dengan Alkitab itu. Ia mulai membaca dan mempelajarinya. Hatinya bergetar. Ada perasaan aneh yang ia rasakan setelah menemukan Alkitab itu. Hingga pada akhirnya, ia menemukan jalan masa depannya lewat Alkitab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke kisah menggetarkan ini, Mimin mohon tekan dulu tombol subscribe-nya ya, biar Mimin makin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Untuk sahabat yang sudah subscribe dan like, semoga Allah limpahkan rezeki, kesehatan, dan rahmatnya selalu untukmu. Mari kita mulai kisahnya. Bus kota sore itu bergerak lambat, seolah kelelahan menembus jalanan medan yang sesak oleh lalu lintas dan hiruk-pikuk manusia pulang kerja. Langit tampak murung, awan kelabu menggantung rendah, menebarkan hawa lembab yang menyesakkan dada. Di salah satu sudut bangku, seorang pemuda duduk diam dengan tas ransel hitam di pangkuannya. Wajahnya teduh, matanya menyapu jendela yang berembun. Namanya Azam, mahasiswa S2 Fakultas Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hari itu, pikirannya sedang penuh. Ia baru saja keluar dari perpustakaan universitas, tenggelam berjam-jam dalam tumpukan literatur untuk menyelesaikan tesisnya tentang hukum perbandingan agama. Tema yang ia pilih bukan tanpa alasan. Azam memang senang memahami berbagai ajaran, bukan untuk membandingkan siapa yang benar, melainkan untuk mencari titik temu dalam keberagaman. Namun kadang, pemikirannya itu dianggap aneh oleh sebagian teman, terlalu terbuka untuk ukuran mahasiswa yang dikenal taat. Bus mendadak berhenti di tikungan. Azam sedikit terhuyung. Saat itu pula, seorang wanita berlari kecil menaiki tangga bus. Napasnya terengah, rambutnya terurai di bawah hujan rintik yang baru turun. Ia mencari tempat duduk sambil memegang tasnya erat-erat. Dalam tergesa, langkahnya menabrak bahu Azam. Buku catatan di pangkuan Azam jatuh, pena terlepas ke lantai. "Maaf, saya tidak sengaja," ucap wanita itu cepat, matanya menatap penuh penyesalan. Azam menunduk, meraih penanya. "Tidak apa-apa, saya juga minta maaf," ujarnya pelan, menundukkan pandangan dengan sopan. Ia tak ingin pandangannya berlama-lama di wajah perempuan itu. Meski sekilas ia menangkap pancaran matanya, jernih, teduh, tapi menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tak lama, bus kembali bergerak. Wanita itu duduk di kursi belakang, tak jauh darinya. Dalam suasana yang diwarnai suara hujan dan deru mesin, waktu berjalan pelan. Azam melirik jam tangannya. 15 menit lagi, ia harus turun di depan gang menuju kos. Ketika bus berhenti, Azam berdiri, merapikan tasnya. Dalam sekejap, perempuan tadi pun ikut berdiri. Tampak terburu-buru, ia berlari kecil menuju pintu, lalu menghilang di antara gerimis sore. Namun, saat Azam hendak duduk kembali sebentar sebelum turun, matanya menangkap sesuatu di atas bangku yang baru saja diduduki perempuan itu. Sebuah buku berwarna coklat tua, sampulnya sedikit usang, pinggirannya mengelupas, tertulis dengan huruf emas di depannya, Holy Bible. Azam mengerjap, menatap benda itu lama. Ia menoleh ke jendela, mencoba mencari sosok wanita tadi, tapi bus sudah melaju. Ia hanya sempat melihat bayangan payung biru di trotoar yang menjauh. Dengan hati-hati, Azam mengambil kitab itu. Ia menatapnya sejenak, lalu memasukkan ke dalam tasnya. Dalam pikirannya, hanya satu niat sederhana, mengembalikan kepada pemiliknya. Tapi, ia juga tahu, hal itu tak akan mudah. Malamnya, di kamar kos sempit yang diterangi lampu redup, Azam meletakkan kitab itu di atas meja belajar. Hujan di luar
belum reda. Udara dingin menyeruak melalui jendela yang sedikit terbuka. Teman sekamarnya, Rahmat, baru pulang dari masjid. Begitu melihat benda itu, wajah Rahmat berubah. "Zam, itu apa yang kau pegang?" Suaranya meninggi. Matanya menatap tajam. Azam menoleh. Aku menemukannya di bus sore tadi. Milik seseorang, mungkin perempuan yang duduk di depanku. Aku mau kembalikan nanti." Rahmat mendekat, ekspresinya tak tenang. "Kau tahu itu kitab siapa kan? Kenapa kau bawa ke sini? Kau tidak takut dituduh macam-macam?" Azam menghela napas, berusaha tenang. "Aku tidak punya niat apa-apa. Aku cuma ingin mengembalikannya." Rahmat menggeleng keras. "Kalau kau mau aman, bakar saja. Jangan simpan barang begitu di kamar ini." Azam terdiam. Hatinya menolak. Ia memandangi kitab itu lama. Entah kenapa, ada rasa enggan untuk memperlakukannya dengan kasar. Meski bukan kitab suci agamanya, tapi tetaplah kitab yang diyakini suci oleh orang lain. Ia yakin menghormati keyakinan lain bukanlah dosa. Malam itu, setelah Rahmat tertidur, Azam membuka lembar demi lembar kitab itu. Tulisan-tulisannya rapi. Di beberapa halaman, ada coretan kecil dengan tinta hitam. Catatan pribadi yang mungkin ditulis oleh pemiliknya. Di halaman terakhir, ia menemukan sebuah tulisan tangan Bintang Siregar, Gereja Immanuel Sejati. Nama itu membuat Azam terdiam. Bintang, nama yang seolah berkilau di tengah kelam malam. Ia mengingat wajah perempuan di bus tadi. Rambutnya yang basah oleh hujan, matanya yang teduh. Entah kenapa, hatinya berbisik pelan. Mungkin ini miliknya. Minggu pagi, udara Medan terasa lembab tapi hangat. Setelah menunaikan salat duha, Azam memantapkan niatnya. Ia memasukkan kitab itu ke dalam tas, mengenakan kemeja sederhana, lalu berangkat ke alamat gereja yang tertulis Gereja Immanuel Sejati. Di depan gerbang gereja, langkahnya sempat ragu. Suara nyanyian jemaat terdengar sayup dari dalam, lembut dan damai. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Di pos depan, seorang satpam tua menyambut dengan tatapan waspada. "Selamat pagi, Nak. Ada perlu apa?" tanya sang satpam ramah. Meski keningnya sedikit berkerut melihat penampilan Azam yang jelas-jelas bukan jemaat. Azam tersenyum sopan. "Saya ingin mencari seseorang, Pak. Namanya Bintang Siregar. Mungkin beliau jemaat di sini?" Sang satpam menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. "Tunggu sebentar. Ya, saya panggilkan." Azam menunggu di bawah pohon mangga besar di depan halaman gereja. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari pintu samping. Rambutnya dikepang sederhana, wajahnya cerah, meski tanpa riasan. Dan benar saja, itu perempuan yang menabraknya di bus. Begitu melihat kitab di tangan Azam, mata wanita itu membesar. "Itu Alkitab saja. Saya mencarinya sejak hari itu," ujarnya. Suaranya bergetar. Azam tersenyum lembut. "Saya menemukannya di bus sore itu. Saya pikir sebaiknya saya kembalikan langsung." Bintang menatapnya penuh haru. "Terima kasih. Sungguh, ini warisan dari kakek saya. Beliau sudah meninggal. Alkitab ini sangat berharga." Azam hanya mengangguk, menunduk sopan. Tapi sebelum ia berpamitan, Bintang menahannya. "Sebentar, bolehkah saya traktir makan siang? Sebagai ucapan terima kasih. Di depan gereja ada warung soto Padang. Halal kok, penjualnya orang Minang." Azam sempat menolak, tapi tatapan tulus Bintang membuatnya tak enak hati. Akhirnya, ia setuju. Mereka pun berjalan berdampingan menuju warung sederhana di seberang jalan. Di sana, obrolan ringan mengalir tentang kuliah, tentang keluarga, tentang cita-cita. Azam banyak mendengarkan.
Bintang banyak bercerita. Ia adalah mahasiswa kedokteran tingkat akhir, hidup bersama ibunya di daerah Medan Johor. Sementara Azam hidup sederhana di kos kecil sambil mengajar mengaji anak-anak kampung. Sore itu, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Tak ada kata cinta, tapi ada ketenangan yang aneh. Seolah dua dunia yang berbeda itu tiba-tiba saling memahami tanpa banyak bicara. Keesokan harinya, Bintang tak bisa menghapus bayangan wajah Azam dari pikirannya. Lembut, tenang, tapi penuh keyakinan. Ia merasa ada yang istimewa dari cara Azam berbicara. Tidak menghakimi, tidak menggurui, hanya tulus. Ia pun memberanikan diri mencari tahu lebih lanjut tentang pemuda itu. Lewat seorang teman yang kuliah di UIN, ia tahu bahwa Azam sering mengajar mengaji di sebuah masjid kecil di kawasan Medan area. Minggu berikutnya, ia datang diam-diam tepat saat waktu asar tiba. Langit sore itu oranye keemasan. Dari menara masjid, suara azan berkumandang lembut, merdu, dalam, dan menggetarkan hati. Suara itu membuat langkah Bintang terhenti. Ia berdiri di depan warung kecil dekat masjid. Matanya menatap ke arah pengeras suara yang menggema syahdu. "Bu, siapa yang azan?" tanyanya pada ibu pemilik warung. "Jangan azan itu, Nak." "Si Azam. Anak itu memang suara emas," jawab sang ibu tersenyum. "Dia ustadz muda di sini. Rajin sekali, sopan, semua orang senang padanya." Nama itu membuat dada Bintang berdebar. Ia terdiam lama, menatap masjid dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Saat azan berakhir, ia hanya berbisik dalam hati, "Tuhan, suara ini seolah memanggil sesuatu di dalam diriku." Setelah salat, ia menunggu Azam keluar, tapi rasa malu membuatnya mengurungkan niat untuk menyapa. Ia hanya menitipkan sebuah tas kecil berisi buku dan sepucuk surat kepada ibu warung, meminta agar disampaikan pada Azam. Isinya sederhana, ucapan terima kasih dan sepotong kalimat, "Dunia ini indah kalau kita mau saling mengenal tanpa takut berbeda." Hari-hari berikutnya membawa pertemuan-pertemuan kecil di antara mereka, kadang di kampus, kadang di taman kota. Azam selalu menjaga jarak, tapi pembicaraan mereka selalu hangat tentang agama, tentang kehidupan, tentang makna kebaikan. Bintang sering bertanya tentang Islam, bukan untuk diperdebatkan, tapi karena rasa ingin tahu yang tulus. Azam menjawab dengan lembut, penuh kesabaran. Namun, di sisi lain, hatinya sendiri mulai bergejolak. Setiap kali melihat Bintang, ada getar yang sulit dihindari. Matanya, senyumnya, cara bicaranya, semuanya membuat Azam ingin berlama-lama bersamanya. Tapi ia tahu batas. Ia sadar perasaan itu hanya akan membawa dilema. Malam-malamnya menjadi panjang. Ia mulai membaca banyak tentang hukum pernikahan beda agama. Azam ingin tahu, apakah cinta yang tumbuh di antara dua keyakinan benar-benar tak punya jalan tengah? Dalam doa-doanya, Azam memohon agar Allah menjauhkan dirinya dari cinta yang salah arah. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, mereka bertemu di taman kampus. Angin berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru reda. Bintang datang dengan wajah cerah, tapi Azam terlihat murung. Setelah beberapa menit hening, Azam akhirnya bicara. "Bintang," katanya pelan, "aku ingin jujur. Aku menyukaimu, tapi aku tidak ingin perasaan ini tumbuh lebih jauh." Bintang menatapnya, kaget. "Kenapa?" Azam menunduk. Suaranya bergetar. "Karena kita berbeda. Aku takut cinta ini malah membuat kita saling menyakiti. Aku ingin tetap dekat dengan Tuhan. Dan aku tahu kau pun begitu dengan keyakinanmu. Jadi, biarlah sampai di sini saja." Keheningan turun di antara mereka. Hanya suara daun bergesekan yang terdengar. Lalu, perlahan,
Bintang mengangkat wajahnya. Ada air bening di ujung matanya. Azam, katanya lirih, kau tahu apa yang aneh? Sejak aku mengenalmu, aku justru merasa semakin dekat dengan Tuhan. Aku belajar dari caramu berdoa, dari caramu menghormati semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan kalau memang keyakinan yang benar itu membawa pada kedamaian, seperti yang kulihat dalam dirimu, maka aku ingin mengenalnya lebih jauh. Azam tertegun. Apa maksudmu? Bintang menatapnya dalam. Aku mencintaimu, Azam. Dan kalau untuk bersamamu, aku harus belajar tentang agamamu. Aku siap jadi mualaf. Dunia seolah berhenti sejenak. Azam tak bisa berkata apa-apa. Dadanya sesak oleh haru, oleh rasa takut, oleh bahagia yang datang bersamaan. Angin sore membawa aroma tanah basah dan di langit, cahaya jingga perlahan berganti ungu. Azam menatap wajah Bintang yang menunduk, lalu berkata pelan, kalaupun nanti kau benar-benar memilih jalan itu, jangan karena aku, tapi karena hatimu memanggilmu, karena Tuhan yang menuntunmu. Bintang tersenyum, setetes air mata jatuh di pipinya. Aku tahu, dan mungkin pertemuan kita di bus waktu itu bukan kebetulan. Azam mengangguk. Di dalam hatinya, ia berbisik, benar, kitab yang dulu kutemukan bukan sekadar buku, tapi jembatan yang menghubungkan dua hati untuk saling menemukan jalan pulang. Hujan turun perlahan di sore itu, seperti bias kebahagiaan dan kesedihan yang menyatu dalam satu warna. Di dalam sebuah rumah mungil di pinggiran kota Medan, Bintang duduk di depan jendela. Tangannya menggenggam selembar kertas berisi dua kalimat yang sebentar lagi akan mengubah seluruh hidupnya. Bibirnya bergetar lirih, matanya basah, tapi ada ketenangan yang begitu dalam di wajahnya. Perjalanan menuju titik ini bukan tanpa luka. Ia harus melewati perdebatan, air mata, bahkan kemarahan yang tak jarang membuat hatinya ingin menyerah. Ayahnya, seorang pria Batak keras kepala yang sangat mencintainya, merasa dunia seolah runtuh ketika mendengar putrinya hendak meninggalkan agama yang telah mereka peluk turun-temurun. Ia menganggap keputusan itu bukan sekadar pilihan keyakinan, melainkan pengkhianatan terhadap darah dan keluarga. Namun, Bintang tak pernah marah. Ia tahu, di balik suara keras ayahnya, tersembunyi rasa takut kehilangan. Rasa takut bahwa anak perempuan satu-satunya akan menjauh. Bukan hanya secara agama, tapi juga secara hati. Selama berminggu-minggu, rumah besar keluarga Siregar dipenuhi dengan pertengkaran. Kadang ayahnya tak mau makan, kadang ibunya hanya menangis diam di kamar. Namun di tengah badai itu, ada satu sosok yang selalu datang diam-diam, menenangkan dan memeluknya dengan kasih sayang tanpa syarat. Tantenya, Maria, adik dari ayahnya, yang sejak belasan tahun lalu telah menjadi mualaf. Marialah yang selalu mengirim pesan pendek di malam-malam gelap itu. Bertahanlah, bertahanlah, nak. Cahaya itu memang menyilaukan di awal, tapi nanti ia akan jadi pelita yang menuntunmu menuju ketenangan. Dan hari itu pun tiba. Di sebuah rumah sederhana di kawasan Setiabudi, Bintang duduk bersimpuh. Di hadapannya duduk seorang ustaz tua dengan senyum yang menenangkan. Di sisi lain, Tante Maria, suaminya, dan kedua anak mereka hadir sebagai saksi. Udara terasa hangat, meski jantung Bintang berdebar begitu cepat. Ia menarik napas dalam, menatap Al-Quran kecil di hadapannya, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara pelan, tapi jelas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat itu selesai,
Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Ada sesuatu yang menetes di dalam dadanya. Campuran antara bahagia, haru, dan rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa pulang, bukan ke rumah, tapi ke tempat di mana jiwanya selama ini rindu berada. Tante Maria memeluknya erat. "Selamat datang dalam keluarga besar Islam, nak," bisiknya dengan suara bergetar. "Mulai hari ini, namamu tidak hanya Bintang, tapi juga Nur Bintang, karena dari matamu ada cahaya yang memancar." Hari-hari setelah itu menjadi lembaran baru dalam hidupnya. Ia belajar mengenakan jilbab. Awalnya canggung, tapi setiap kali kain itu menutupi rambutnya, ia merasa seolah ada pelindung lembut yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia belajar wudhu, belajar sholat, belajar mengaji dari huruf alif yang kaku di lidah, hingga akhirnya lancar membaca ayat demi ayat yang membuat hatinya menangis tanpa sebab. Ia belajar mencintai kesederhanaan. Tak lagi ada lonceng gereja di pagi minggu, tapi kini ada azan subuh yang membangunkannya dengan lembut. Ia mengganti kebiasaan duduk di bangku kayu gereja dengan sajadah kecil di kamar mungilnya. Dan anehnya, ia tak merasa kehilangan. Ia justru merasa lebih utuh. Lambat laun, ayahnya mulai melunak. Ia melihat perubahan besar pada putrinya. Tak ada lagi Bintang yang keras kepala. Tak ada lagi anak gadisnya yang cepat tersinggung. Ia menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih menyayangi. Suatu malam, ketika Bintang pulang ke rumah besar mereka untuk pertama kalinya sejak mengucap syahadat, sang ayah duduk di beranda. Wajahnya muram, tapi matanya menatap lama ke arah putrinya. Tak ada kata yang keluar, hanya tarikan napas berat. Lalu, tiba-tiba, pria itu berdiri dan memeluk anaknya begitu erat. "Kalau kau sudah memilih jalanmu, aku hanya bisa mendoakan kau bahagia," katanya dengan suara serak. "Tapi mulai sekarang, jangan gunakan panci rumah ini. Aku beli peralatan baru untukmu. Aku tidak mau makanan haram menyentuh makananmu. Aku tidak mau dosaku ikut mengotori jalanmu." Bintang menangis dalam pelukannya. Itu bukan penolakan, itu adalah penerimaan paling tulus dari seorang ayah yang belajar mencintai dengan cara baru. Waktu berlalu cepat. Azam datang bersama keluarganya untuk melamar. Hari itu, rumah keluarga Siregar penuh dengan wajah bahagia dan air mata haru. Sang ayah yang dulu keras menentang, kini menyambut dengan tangan terbuka. Ia bahkan menepuk bahu Azam dengan mata berkaca. "Jaga dia," katanya lirih. "Jaga seperti kau menjaga keyakinanmu." Dan hari itu, dua jiwa yang dulu dipertemukan oleh sebuah kitab di dalam bus, kini dipersatukan oleh takdir di hadapan Tuhan. Pernikahan mereka digelar sederhana, tapi penuh kehangatan. Tak ada pesta mewah, tapi doa dan cinta memenuhi udara. Bintang tampak memukau dalam balutan gaun putih berhijab lembut, sementara Azam memandangnya dengan tatapan yang penuh syukur. Seusai akad, Bintang menatap suaminya dengan senyum tenang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih, Engkau telah menulis kisah ini dengan tangan kasih-Mu sendiri." Beberapa bulan setelah menikah, Azam membawa istrinya pindah ke Batam. Di sana, ia diterima sebagai dosen muda di sebuah universitas Islam. Ia juga mulai merintis usaha kecil, menjual obat herbal, sesuatu yang sejak dulu ia gemari. Tak disangka, bisnis itu berkembang pesat. Dalam waktu 5 tahun, mereka hidup dengan cukup. Tidak berlebihan, tapi penuh keberkahan. Rumah mereka kecil, namun selalu ramai dengan tawa. Dari pernikahan itu, lahirlah 2 buah hati. Yunus, bocah 4 tahun yang cerdas dan gemar bertanya, serta Zara, bayi mungil berusia 5 bulan yang selalu tersenyum bahkan dalam tidur.
Bintang kini telah berubah sepenuhnya. Dari gadis gereja menjadi wanita muslimah yang teguh dalam iman. Ia belajar menghafal Al-Quran sejak awal pernikahan mereka. Sedikit demi sedikit, hingga akhirnya, dalam waktu 5 tahun, ia berhasil menamatkan 30 juz. Bagi Bintang, setiap ayat yang ia hafal adalah seperti benih kecil yang tumbuh di dalam jiwanya, membentuk taman keimanan yang menenangkan. Ia tidak lagi mencari Tuhan lewat debat atau keraguan, tapi lewat ayat-ayat yang ia lafalkan setiap subuh dan isya. Namun di balik semua ketenangan itu, ada satu keinginan yang selama ini ia simpan dalam diam, keinginan untuk pulang. Bukan pulang dalam arti kembali ke masa lalu, tapi pulang untuk memeluk keluarganya di hari yang selama ini penuh kenangan, Natal. Ia tahu, sebagai seorang Muslim, ia tak boleh ikut merayakan perayaan agama lain. Tapi hatinya rindu, bukan pada upacaranya, melainkan pada suasana hangat yang dulu memenuhi rumah ayahnya di setiap Natal. Bau kayu manis, tawa sepupu-sepupu, dan suara ayahnya yang selalu memutar lagu lama dari piringan hitam. Setelah berunding dengan Azam, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat ke Medan. "Kita tidak ke sana untuk merayakan," kata Azam lembut. "Kita ke sana untuk bersilaturahmi." Dan Bintang mengangguk. Air matanya menetes. Perjalanan ke Medan terasa panjang. Dari jendela pesawat, Bintang menatap awan yang bergulung, membawa ingatan pada masa-masa ketika ia masih berdiri di gereja kecil, mencari Tuhan dalam sunyi. Sekarang, ia menatap langit dengan doa yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Ketika mereka tiba di rumah besar keluarga Siregar, semua mata tertegun melihat sosok yang turun dari mobil. Bintang, kini seorang wanita bercadar, melangkah pelan sambil menggendong Zahra. Dari matanya yang teduh, terpancar cahaya lembut yang membuat semua orang diam. Ayahnya berdiri di beranda, tak bergerak, tangannya bergetar, matanya berkaca. Bintang, hanya itu yang sanggup ia ucapkan. Sebelum air matanya pecah, ia melangkah cepat, memeluk anaknya, menangis di pundak wanita yang dulu ia tolak, tapi kini menjadi sumber kebanggaan terbesarnya. "Bapa, bangga padamu," bisiknya di sela isak. "Bapak, bangga, kau lebih kuat dari siapapun yang kukenal." Di dalam rumah, suasana Natal terasa hangat seperti biasa. Namun, ada satu hal yang berbeda. Di meja makan besar keluarga itu, tak ada daging babi, tak ada minuman keras, tak ada sesuatu pun yang diharamkan dalam Islam. Semua makanan yang tersaji halal, hasil keputusan sang ayah sendiri. "Tidak boleh ada yang haram tahun ini," katanya dengan tegas kepada keluarganya beberapa hari sebelumnya. "Natal tahun ini bukan hanya untuk Yesus, tapi untuk anakku, seorang hafizah yang telah menempuh jalan yang diyakininya dengan penuh keberanian." Semua orang terdiam mendengarnya. Tak ada yang membantah. Karena cinta seorang ayah kadang bisa mengalahkan bahkan batas keyakinan. Malam itu, Bintang duduk di samping ayahnya, memangku Yunus yang tertidur. Suaminya berbicara pelan dengan adik-adiknya, sementara Zahra dibiarkan tidur di buaian kecil. Dari luar jendela, lampu Natal berkelap-kelip. Tapi di hati Bintang, cahaya yang paling indah adalah cahaya iman yang menenangkan. Ia menatap ayahnya, lalu berkata lirih, "Terima kasih Pak, sudah mengizinkan kami datang." Ayahnya menggeleng pelan, "Terima kasih padamu nak, karena lewat jalan yang berbeda, kau mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya." Hening mengisi ruang itu. Hanya detak jam di dinding yang terdengar, berdetak seperti lantunan doa. Bintang menatap langit-langit, matanya berkaca. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tapi malam itu, ia merasa hidupnya sudah lengkap. Ia telah menemukan Tuhan, menemukan cinta,
menemukan keluarga, dan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Dalam hatinya, ia berdoa pelan, "Ya Allah, Engkau mempertemukanku dengan ujian, agar aku mengenal arti sabar. Engkau mempertemukanku dengan kehilangan, agar aku mengenal arti syukur. Kini, Engkau kembalikan aku pada keluarga yang dulu kehilangan arah, dengan cinta yang Kau nyalakan di dalam dada kami semua." Dan di luar sana, di bawah langit Medan yang gemerlap lampu malam, suara angin berbisik lembut, seolah mengamini doa seorang wanita yang pernah tersesat mencari cahaya, dan kini telah menjadi cahaya itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah ini jadi pengingat untuk kita semua, bahwa hidayah Allah itu luas, tak terbatas. Gimana menurut sahabat? Tulis pendapat kalian di komentar. Mimin sangat senang membaca setiap cerita dari kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.